telah berwakil kepada hamba diri tuanku bagi menikahkan anak-anaknya dengan maharnya RM1,000 tunai. Kaulah terima nikahnya Dayang Anisha Rosnah binti Adam dengan maharnya RM1,000 tunai. Selain berita-berita viral tadi hingga berbagai kasus perundungan, tak kalah jadi sorotan adalah Royal Wedding Pangeran Matin dari Brunei Darussalam resmi menikahi sang kekasih Anisha Rosnah. Bagaimana rangkaian Royal Wedding yang akan digelar selama 10 hari hingga pesona keduanya? Maka inilah rangkaian pernikahan Prince Abdul Matin, Pangeran Brunei Darussalam yang juga tak kalah viral di media sosial. Menikah di Masjid Berkubah Emas. Pernikahan Pangeran Abdul Matin yang merupakan anggota Kerajaan Brunei Darussalam dengan Anisha Rosnah masih menjadi sorotan internasional. Satu persatu rangkaian pun telah digelar, termasuk prosesi akad nikah pada Kamis 11 Januari 2024 kemarin. Di Masjid Sultan Omar Saifuddin, Bandar Sri Begawan. Arsitektur Masjid Berkubah Emas murni itu pun tak luput mencuri perhatian. Dibangun pada 1954, Masjid Sultan Omar Saifuddin begitu megah, mampu menampung 3.000 jamaah. Desainnya sangat dipengaruhi oleh arsitektur Mughal. Sementara menara utama masjid yang tingginya mencapai 171 kaki, terbuat dari marmer, menjadikannya bangunan tertinggi di pusat Bandar Sri Begawan. Prince Matin Brunei akhirnya menikah. Ya, saya baca sedikit bahwa mereka akan menikah dan ternyata hari ini menikah ya, sudah ya. Selamat Prince. Cocok banget ya, sama-sama ya, satu cantik, satu ganteng, udah kayak bener-bener raja dan ratu gitu ya, pangeran udah kayak di film-film gitu ya. Dan mereka luar biasa sih ya, mudah-mudahan mereka bisa nantinya menjadi pemimpin dan panutan. Mewahnya mobil Sultan Hassanal Bolkiah dan Pangeran Abdul Matin di acara akad nikah. Selain kemegahan masjid dengan kubah yang terbuat dari emas murni, deretan mobil mewah yang menjadi iring-iringan dalam akad nikah kemarin juga tak kalah mencuri perhatian. Sultan Hassanal Bolkiah yang datang terlebih dahulu ke lokasi akad nikah diantar mobil Rolls-Royce Phantom 6 State Limousine. Mobil ini dibuat sangat terbatas dan super mahal, mencapai ratusan miliar rupiah. Saat tiba di lokasi acara, mobil tersebut dikawal oleh 9 mobil yang tak kalah istimewa, yakni Land Rover, Defender, dan Mercedes-Benz. Seakan tak mau kalah dengan ayahnya, Pangeran Abdul Matin juga datang dengan mobil yang sangat istimewa. Ia mengendarai mobil Rolls-Royce Phantom keluaran terbaru. Tentu saja harganya pun sangat fantastis, mencapai 27 miliar rupiah. Mobil itu diiringi oleh 7 mobil yang sama, yakni Land Rover, Defender, dan Mercedes-Benz. So here we have the arrival of His Majesty, as well as members of the royal family. They are preceded by the Panglima Diraja, that is carrying the Penuras and Karga with a rifle and bullet case, as well as the Panglima Askar carrying the Sri Paduka Haji Abdul Wahab, as well as the alat-alat kebesaran Diraja, which comprises of 16 pedang and perisai. And now getting our very first look at the royal groom, His Royal Highness Prince Abdul Matin. Menurut aku megah banget sih, kayak totalitas banget sih ya. Semua emas-emas gitu ya, bener ya. Emas-emas terus kayak ganteng banget dianya. Terus pasangannya juga cocok banget.
kaulah terima nikahnya Dayang Anisha Rosnah binti Adam dengan maharnya RM1,000 tunai. Akad nikah diakhiri 17 tembakan meriam dan akan gelar 10 hari pesta resepsi. Dalam prosesi akad nikah, Pangeran Martin duduk di atas tikar khusus bernama kasur namar. Diapit 4 lilin kuning di setiap sudutnya, di hadapannya tampak seorang imam yang memimpin upacara khusus laki-laki. Dengan dihadiri sultan, para kerabat serta tamu lainnya. Kemudian pesta sakral itu diakhiri 17 tembakan sebagai simbol bahwa putra keempat sekaligus anak ke-10 Sultan Brunei Darussalam, Hassan Al-Bolkiah itu telah resmi menikah. Dan menurut rencana akan digelar pesta pernikahan hingga 10 hari ke depan. Lantas apa komentar Sony Mukhlison sebagai pengamat busana melihat apa yang dipakai Prince Martin? Kaulah terima nikahnya Dayang Anisha Rosnah binti Adam dengan maharnya RM1,000 tunai. Alhamdulillah, with the utterance of the Lafaz Kabul or solemnization vow by His Royal Highness Prince Abdul Mateen, a 17-gun salute is conducted. Kita lihat dari akad nikah sebetulnya pure white. Sebetulnya dalam pernikahan itu kan segitu. Makna putih itu jangan diganti istilahnya. Yang namanya akad nikah harus pure white itu karena mengatakan bahwa niatnya putih, hidupnya akan kembali seperti lembaran putih. Terus kemudian segalanya serba putih. Jadi purity itu pemurnian kembali dalam sebuah. Nah, itu sebetulnya makna yang sesungguhnya dari bagaimana kita berakad nikah. Buat aku sih kalau orang yang mau bikin royal wedding sampai 10 hari 10 malam gitu ya nggak masalah aja. Ya berarti kan emang banyak kebahagiaan yang mereka ingin bagikan. Rasa cinta ini. Cantiknya Anissa Rosnah saat upacara berbedak mandi. Sebelum akad nikah, Pangeran Abdul Mateen dan Anisha Rosnah juga melangsungkan sebuah prosesi atau upacara bernama berbedak mandi. Pada acara tersebut, calon mempelai dimandikan dengan bedak lulur tradisional yang disapukan ke seluruh tubuh oleh anggota keluarga terdekat, melambangkan kesuburan dan kekayaan. Alih-alih mengenakan busana pengantin berwarna putih, Anisha memilih busana berwarna merah dan hiasan kepala yang menjuntai ke atas saat upacara berlangsung. Setelah akad nikah dan rangkaian lainnya, puncak perayaan pernikahan Pangeran Abdul Mateen dan Anissa Rosnah akan digelar pada 14 Januari 2024 dengan megah menghadirkan 1.788 tamu. Di momen tersebut, pengantin akan diarak sepanjang jalan Bandar Sri Begawan untuk diperkenalkan kepada masyarakat.
Artinya apa? Anggur adalah jamuan tertinggi, jadi mereka tidak bisa mengatakan merah yang lain karena red wine itu adalah sesuatu yang elegan. Pada saat dia menjadi pengantin di perhelatan, bukan orang akan terperangah dengan pakaian yang dikenakan, tetapi simbol-simbol yang didapat itu sudah mendapatkan apa yang dia punya. Contohnya di mahkota kepalanya adalah lambang dari Brunei Darussalam dengan ada namanya kapal di atas kepalanya, itu adalah mahkota lambang simbol dari kerajaan Brunei. Cantik, well educated, ya mudah-mudahan soleha dan bisa jadi pendamping yang mumpuni buat Prince Martin yang calon raja itu.